di Indonesia. How can you summarize the age? Ini kan harus ada namanya ini. Saya kok condong juga mengatakan ini kombinasi dari dua-duanya. Ini the second Cold War, tapi juga hot peace yang panas. Tapi saya ingin sampaikan begini ya, ini bukan saya passion di geopolitik, tapi posisi Indonesia ini agak unik. Satu, kita negara keempat terbesar di dunia dari segi populasi, jumlah penduduk. Kedua, kita negara yang mungkin memiliki sumber daya alam salah satu mungkin 5 atau 6 negara terbesar di dunia. Ketiga, kita adalah negara yang ratusan tahun ya, kawasan ini adalah kawasan terbuka. Karena kita gugusan pulau, kita terbuka. Rakyat kita ini hidup dari dagang antara Sulawesi dan Jawa, antara Kalimantan dengan Sumatera, antara Teluk Malaya, sama dari Tiongkok ke India, ke Afrika ratusan tahun. Kita hidup dengan alam perdagangan. Ingat, negara-negara barat datang ke kita karena sumber alam kita, karena rempah-rempah. Waktu itu rempah-rempah adalah sangat strategis. barang dagangan. Kalau minyak sekarang. Karena dulu tidak ada Obat, Pak. nggak ada kulkas, ya. Jadi untuk merawat makanan lebih lama dari berapa hari, harus ada rempah-rempah. Jadi kalau mau jadi superpower waktu itu harus punya angkatan laut. Angkatan laut butuh rempah-rempah. Dan dia butuh kayu. Indonesia banyak kayu waktu itu. Jadi mereka semua ke Indonesia. Ke gugusan pulau waktu itu kan. Mereka ke Pulau Timur, ke ambil kayu-kayu kita yang bagus. Superpower waktu itu ya. Spanyol, Portugis, Belanda, Prancis, Belanda, Inggris, semua ke sini. Jadi kita ini dari dulu selalu menjadi tujuan, inceran. Sebelum mereka karena kekayaan kita, gitu loh. Suka tidak suka. Nah kita akhirnya kita harus punya hubungan baik dan banyak negara. Kita anggota ASEAN, ya. ASEAN itu 10 negara loh. Sekarang 11. Tapi kita juga Kita anggota G20. 20 negara. Habis itu kita apa lagi? Kita anggota OKI. Habis itu kita ikut banyak. semua gila. Ya, nah, kalau kita diundang, kita tidak datang, kan nggak bagus. Ya kan? Nah, makanya setiap presiden Indonesia ya capek. Disangka saya suka jalan-jalan ke situ. Dan juga saya jalan-jalan untuk menjaga rakyat saya, untuk menjaga lapangan kerja. Aku kalau nggak lobby, tentunya menteri-menteri yang kerja. Di ujungnya saya harus datang. Iya kan? Ke Raja Belgia, ke Raja Belanda, ke Uni Eropa. Akhirnya kita punya perdagangan, SEPA kita agak lancar. 10 tahun loh. Kita tembus. Ya kan? Kita sama Kanada, SEPA, juga perdagangan. Untuk buka, sekarang kita punya barang-barang 0% ke Kanada, ke mana? Uni Eropa. Ke Uni Eropa. Artinya apa? Sepatu kita, tekstil kita, yang tadinya terancam, bahwa kita punya pengalihan. Jadi, ini yang harus kita lakukan. Kadang-kadang, kalau kita berunding, kalau barang-barang ini, Anda harus lapor ke nomor 1 kita. Gitu. Mereka selalu gitu. Ada hal-hal yang penting harus deal. Gitu. Langsung. India umpamanya. Kita ini surplus sama India.
India mengatakan, tolonglah, belilah barang-barang dari India juga. Gitu. Bagi dikit, bagi dikit. Itu dia deal direct loh, ngomong langsung gitu. Jadi itu ya masalahnya. Jadi memang di dunia yang sekarang geopolitik sudah menjadi geoekonomi. Jadi kalau Anda hubungannya tidak baik, Anda dapat tekanan macam-macam. Jadi tapi yang Anda mengatakan itu benar ya. Yang dikatakan juga Pak Mardigo. Dalam setiap hubungan memang harus ada posisi tawar. Harus dari posisi kuat begitu loh. Nah, itu yang sedang kita kerjakan sekarang. Jadi kenapa saya ingin perkuat ekonomi kita, transformasi dan sebagainya, supaya kita satu tidak bisa dibentak-bentak, tidak bisa di. Nah, ini juga yang banyak mungkin tidak suka dengan pemerintah yang seperti saya gitu loh. Ya kan, karena kita tidak mau serta-merta semua tergantung orang lain. Kira-kira begitu. Ya.